Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita masih dipertemukan kembali di channel Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngadi. Semoga senantiasa kita diberikan nikmat sehat dan Allah ridho dipergunakannya sehat kita untuk thalab ilmi dengan cara senantiasa mengikuti channel Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngaji. Baiklah, sobat Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngaji dirahmati Allah, kita akan membahas atau mengkaji mengenai bagaimana takbir sholat hari raya itu dilaksanakan sesuai dengan yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Karena sesungguhnya atau yang fakta yang terjadi, kita sering melakukan takbir ketika mulai dari adzan maghrib sampai didirikannya sholat id, atau bahkan yang lebih fenomenal adalah mulai malam lebaran habis maghrib kita mengatakan takbir keliling kampung, bahkan takbir keliling kota dengan konvoi, dengan kendaraan yang berkonvoi panjang sekali sehingga menimbulkan kemacetan dan menimbulkan mudarat. Nah, apakah memang seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah dengan cara berpawai, berkonvoi, berkendaraan naik onta keliling kota, atau bagaimana? Kemudian kapan mulai takbirnya? Nih, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mengkaji masalah ini sehingga ketika kita selesai Ramadan itu kita bisa melaksanakan takbir sesuai yang diperintahkan Allah, yang dicontohkan oleh Nabiullah Muhammad SAW. Baiklah, sobat Ngaji Kontroversi bersama Konco Ngadi dirahmati Allah, kita akan mengkaji mengenai sebuah hadis yang diriwayatkan dalam kitab Hadis Bukhari juz 2 halaman 7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dari Hafsah dari Umi Atiyah, ia berkata, dahulu kami diperintahkan untuk keluar pada hari raya ke tempat sholat id, sehingga kami mengeluarkan para gadis yang dalam pingitannya, sehingga kami mengeluarkan para wanita yang sedang haid, lalu mereka berada di tempat belakang para jamaah. Mereka para wanita bertakbir dengan takbir mereka, berdoa dengan doa mereka. Para wanita itu mengharap berkahnya pada hari raya itu dan kesuciannya dari dosa. Hadis riwayat Bukhari juz 2 halaman 7. Dari hadis sahih yang mulia tadi dapat dipahami bahwa takbir itu dilaksanakan ketika kita tiba di tempat sholat sampai berdirinya sholat. Jadi ternyata yang kita lakukan selama ini untuk takbir sepanjang malam, sehabis maghrib sampai subuh, sampai malam, bahkan kita kadang-kadang mau istirahat untuk mengganti capek kita, tidak bisa karena bersaut-sautannya takbir, bahkan takbir dengan toa yang menggema. Nah, ini ternyata tidak dicontohkan dan bahkan menyelisih sunnah Nabiullah Muhammad SAW. Apalagi takbir keliling dengan kendaraan konvoi menimbulkan kemacetan, ini banyak mudaratnya. Apalagi di dalam bak terbuka ada cowok cewek jadi satu, nah ini justru malah melanggar kaidah di dalam kita menjalankan syariat Islam. Jadi takbir hari raya yang dicontohkan oleh Rasulullah Muhammad SAW adalah ketika tiba di tempat sholat sampai didirikannya sholat id, sebagaimana yang diriwayatkan di dalam hadis yang mulia di dalam kitab Hadis Bukhari juz 2 halaman 7. Di hadis ini menerangkan bahwa takbir hari raya dimulai ketika kita sampai di tempat sholat sampai didirikannya sholat id. Maka mari kita bermuhasabah dengan hadis yang mulia ini untuk memperbaiki cara kita bertakbir hari raya hanya ketika kita sudah sampai di tempat sholat sampai didirikannya sholat id, bukan mulai setelah adzan maghrib kemudian dilanjutkan sampai isya, kemudian sampai malam,
kemudian diiringi dengan tabuhan beduk, apalagi dengan berkeliling kampung ataupun berkeliling kota dengan konvoi kendaraan. Itu justru banyak mudaratnya daripada manfaatnya, dan bahkan menyelisih sunnah dari Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga ini menjadi muhasabah bagi kita semua untuk berislam dengan cara yang ahsanu, yaitu berislam dengan cara yang terbaik menurut contoh dari Nabiullah Muhammad SAW, sebagaimana yang Allah firmankan, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Telah ada pada diri Rasul itu suri teladan yang baik bagi kamu sekalian. Semoga ada manfaatnya bagi kita semua, dan semoga saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.